dalam Torahnya menyembah manusia Yesus. Akan kupotong. Kalau kamu nemuin, silakan, aku Levin. Sekarang udah aku tunjukin. Potong kupingmu. Tertawa menutupi malu dia. Tertawa menutupi malu. Karena model terjemahan saja. Kena ya. Dalam Torahnya menyembah manusia Yesus. Akan kupotong. Kalau kamu nemuin, silakan, aku Levin. Sekarang udah aku tunjukin. Potong kupingmu. Tertawa menutupi malu dia. Tertawa menutupi malu. Karena model terjemahan saja. Kena ya. Apalagi? Iya, tadi dia nggak bisa nunjukin lagi, teman-teman, tentang siapa sosok yang disembah Wahyudi. Tapi kalau kita simplifikasi, ulama Yahudi sepakat yang disembah Islam itu adalah Allah. Kasih contoh ya. Orang Yahudi tefillah di masjid. Contoh, orang Yahudi tefillah di masjid. Ini video-videonya banyak bahwa orang Yahudi tefillah di masjid atau sholat di masjid. Karena apa, teman-teman? Yang disembah itu sama. Sedangkan cari orang Yahudi sembahyang di gereja. Ada nggak? Nggak ada. Karena Kristen menurut Yahudi apodajara, penyembah berhala. Orang Islam penyembah siapa? Penyembah Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub, dan Ismail. Luar biasa. Oke, udah. Mau dibuktiin apa lagi? Kalau ulama Islam ngaku nggak Tuhan Yahudi sama Tuhan Islam? Loh, wong mereka satu kakak, Abraham. Dalam Al-Quran dikatakan, Kul. Nah ini menarik. Kul, ya ahlal kitabi, ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum, alla na'budu illallah. Katakanlah kepada mereka, ahli kitab, Wahyudi dan Nasoro, bahwa kita tidak menyembah kecuali menyembah Allah saja. Tidak ada perselisihan di dalamnya. Itu kata Al-Quran. Ya, aku kejar ya. Ini mungkin putaran terakhir. Potong kupingnya, silakan. Kalau nggak mau di live ini, kirim videonya ke Goldian. Ku bikin malu Bung Rudi Yohanes malam ini. Enak nggak tukar pridol? Ayo, udah mulai kalah PK dia, udah mulai nyengir-nyengir. Kena kan? Tadi apa yang dibongkar? KPR 15 nomor 5, udah. Nggak ada orang Wahyudi nyembah Yesus. Nggak. Itu perintah mengikuti hukum Taurat ternyata. Terus, di mana Nabi Musa menyembah Allah? Udah, aku tunjukin dalam Torah. Sekarang giliran kami minta, ada 5 menit ke depan. Oh, ini closing aja. Kita potong kupingnya Bang Rudi, tepuk tangan. Nunggu Bang Rudi potong kuping lagi ya. Ya. Potong kuping, ya. Potong kuping. Lawak nggak kalian lihat kawan? Oh, alif lam lam he. Ya, ke dalam bahasa Batak diterjemahkan Allah. Oh, ke dalam bahasa ini tetap Allah, Allah aduh. Kawan, kalau di hadapan orang dia dianggap hebat, potong kuping sang debater. Sejak kapan orang Yahudi mengenal A-L-L-A-H alif lam lam H? Gak pernah. Sejak kapan? Sekarang kutunjukkan dulu sama kau lafaz Allah. Aduh. Kau kira ini tulisan sembarang tulisan? Ini dari kekekalan sampai kekekalan. Tiba-tiba kau tunjukkan yang nggak seperti ini. Sekarang berarti ini palsu ini. Ini nggak benar kan? Yang benar yang kau tunjukkan tadi kan? Kenapa dari kitabmu ini? Hah? Benar nggak ini lafaz Allah? Kau tunjukkan yang tadi itu punya Yahudi itu. Kan lawak kau. Kenapa itu nggak tertulis di Al-Quranmu? Kok malah ini tertulis? Penipu kan? Penipu. Kasihan aku kawan. Aduh, ngerti kalian yang ku maksud? Ngerti nggak kalian yang ku maksud? Dibilang itu lafaz Allah tadi yang kayak tadi itu punyanya Yahudi tadi itu. Tiba-tiba kita lihat kitab sekarang nggak ada yang kayak gitu di Al-Quran. Tunjukkan saya kayak gitu di Al-Quran. Nggak ada yang ini. Saya tanya, ada berapa tahun saya berdebat. Menurut kalian ini siapa yang membuat? Apakah Allah? Apakah para sahabat? Atau Nabi Muhammad? Oh, ini dari kekekalan sampai kekekalan. Karena dia tidak berubah, kata Jim Goldian. Tiba-tiba ditunjukkan yang huruf-huruf apa itu? Kursi terbalik itu. Masa tulisan Allah tuh kursi terbalik? Kelawak si Goldian. Huruf Yahudi. Penghinaan kau Goldian. Sejak kapan? Aduh, terlalu kau paksakan itu. Oke, biar gampang aja. Kau carilah pernyataan imam. Imam Bukhari, Syafi'i, Hambali, Hanafi, terserahlah.
yang mengatakan bahwa Tuhan yang disembah dia adalah Allah, Tuhannya Yahudi. Kemudian dia bilang gini kawannya, bahwa tidak ada orang Yahudi itu mengenai sunat, dan aku jelaskan. Kalimat di situ apa? Jelas. Tapi beberapa orang dari golongan Parus yang menjadi percaya kepada siapa? Baca kisah Parus 15 itu. Percaya kepada Kristus. Aduh, masa harus kubukakan lagi kisah para rasul seluruhnya 15. Aduh, Goldian. Aduh, bukan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak ada di situ. Kalau ada Allahnya orang Israel dulu Allah akan maka semua orang Yahudi yang percaya kepada Allah. Gak ada ayat 5 ya. Ayat 1 dulu. Beberapa orang dari Yudea ke Antioquia. Antioquia itu kan pusat kekristenan. Paham gak kau? Pada masa itu kekristenan pertama kan di Antioquia. Maka orang itu datang ke Antioquia dan mereka ikut percaya. Percaya sama siapa? Sama Kristus lah. Aduh, Goldian. Yesus tidak kenal Kristen. Paulus bukanlah pendiri dari agama Kristen, tapi Pauluslah yang menciptakan kata Kristen. Dalam Kisah Para Rasul 11 nomor 25-26 dituliskan, 25 lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. 26 mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Dahulu, Paulus merupakan orang yang bermasalah bagi orang Yahudi. Barnabas mencari Saulus bermaksudkan untuk mengajarkan Paulus tentang keagamaan orang Yahudi saat itu. Saulus tidak akan dikenal oleh orang-orang jika Barnabas tidak mencarinya. Dan jika Barnabas tidak mencari Paulus maka seharusnya Kristen tidak akan pernah ada. Saat Barnabas menemukan Paulus, Barnabas mengajar Saulus sembari tinggal bersama-sama dengan Saulus. Lalu, apa arti Kristen yang sebenarnya? Kata Kristen bukan berasal dari murid Yesus, bahkan tidak ada diajarkan oleh murid Yesus sama sekali. Paulus sendirilah yang menyebabkan ada kata Kristen. Ustadz Kainama menegaskan bahwa Kristen itu bukanlah nama agama. Kristen merupakan nama hinaan yang dibuat oleh kafir. Hal ini tertulis di alkitab.sabda.org yang merupakan Alkitab terjemahan Indonesia yang resmi dan bukan buatan orang Islam atau agama lain. Agama Kristen berdiri setelah 380 Masehi, atau 380 tahun setelah Yesus diangkat oleh Allah ke langit. Paulus bukanlah pendiri agama Kristen dan yang mendirikan agama Kristen adalah Konstantinus Theodosius. Yesus serta ke-12 muridnya sama sekali tidak tahu agama Kristen itu apa. Yesus serta ke-12 muridnya murni takluk hanya kepada kitab Taurat dan kepada agama yang diajarkan oleh Yahudi. Lawa aku melihat kau, mak. Kau kita jauh kali kawan, dari 1500. Nggak lawan. Aduh. Kemudian lagi kawan, saya heran juga lihat gol dia. Bangga kali ya, potong kuping. Alif lamit. Aduh. Apa yang dibilang kawan ini nggak ngerti dia bilang. Apa kelebihan Tuhanmu dari apa yang menunjukkan dia tidak manusia? Wah, dia tidak mati disalib. Aku pun matinya tidak disalib. Oh, dia tidak diludahi. Aku pun tidak pernah diludahi orang Yahudi. Lantas apa yang mau kau gambarkan? Apa sih kelebihan Tuhanmu? Oh, dia tidak pernah mati. Henok dan Elia juga tak mati. Sama kan? Coba carikan saya satu. Apa yang membuat Tuhanmu itu berbeda dari makhluk? Itunya maksudku. Dan dia tidak digambarkan makhluk. Mati itu bicara tentang makhluk. Hidup tentang makhluk. Apa lagi? Oh, dia tidak pernah mati berarti hidup. Ya, hidup makhluk. Makhluk hidup. Gimana sih? Aduh, gak akan bisa kau gambarkan Tuhanmu loh. Yang tidak sama dengan manusia itu. Dia tidak sama dengan makhluk. Sampai kiamat botak kepala kau gak bisa. Paham gak kau Goldian? Kalau hebat kau, cobalah. Tunjukkan. Nah. Nah, habis waktunya. Yang pertama gini teman-teman. Putar ulang videonya yang record. Si Rudi bilang, Bang Rudi bilang, kata Allah. Sekarang sudah ditunjukin larinya ke lafaz. Larinya ke lafaz. Kok ke lafaz? Kan lafaz Allah itu Arabik. Tapi kalau kata Allah dalam Hebrew ini aku tunjukin. Ini lagi ya. Sekali lagi. Ini alef lamet lamet d sama ini. Ini alef lamet lamet d. Ini kata bukan lafaz. Coba dengerin. Apa katanya? Allah di Inggris.
Sanskerta. Sanskerta, entar. Greek juga jadi Allah. Allah. Apalagi? Bahasa Acoli nggak tahu bahasa mana Allah. Ini. Lihat. Ini. Sekarang giliran disuruh potong kuping, lari ke lafaz. Dar, enak nggak tuh? Selamat datang di kebenaran. Gantian saya akan ngiris kuping saya di mana Yesus disembah Musa, orang Wahyudi menyembah manusia Yesus dalam perjanjian lama. Cari. Aku iris sekarang, aku iris. Sekarang gantian, ayolah tepati janji. Jangan karena kemuliaan Allah oleh dustamu, kamu boleh berdusta. Maka Elohim akan semakin mulia. Jangan seperti itu. Roma 3:7 Alkitab terjemahan baru TB. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Kamu jangan mengabarkan Kristus dengan maksud palsu. Nggak boleh. Ayo loh, potong kuping. Ayo dong, panik teman-teman. Merah mukanya, pucat. Ayo, udah 2 kali teman-teman. Dulu juga pernah debat sama aku, janji potong kuping. Nggak mau dia. Nggak mau. Ngomong doang, Om De itu namanya. Ayolah potong kuping, tepatin janji. Goldian dilawan, ditantang, terus kaburnya ke lafaz Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oke ya, potong kuping. Ingat teman-teman, potong kuping. Hashtag Rudi potong kuping. Oke. Di mana tuannya orang Islam sama Yahudi sama ini? Ali Imran 64. Baca. Ikro bungkar pidol, ikro. Bentar. Lepas pulpenku, aduh pecah. Kata Allah apa? Qul ya ahlal kitabi, ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum, alla na'budu illallah, wa la yusrika bihi say'aw, wa la yattajida ba'duna ba'do. Katakanlah Nabi Muhammad kepada siapa? Mereka, ahli kitab. Siapa itu? Wahyudi. Marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah. Selamat datang di kebenaran. Udah selesai kita. Sebenarnya selesai dari tadi, tapi kan dia pengen ngelanjutin, pengen klarifikasi. Oh, bukan kata Goldian tapi lafaz. Potong kupingmu Bang Ruth. Ayo dong, tepatin janji. Besok. Tapi kalau besok-besoknya nggak mau debat lagi sama aku teman-teman. Udah malu hari ini. Dibongkar semua kan? Iya, enak dibongkar semua. Lawannya pakai data, bukan anak kecil yang bisa dibohongin. Oke, apalagi. Pada intinya gini teman-teman. Kalau membawa ke tema ini, ya kamu bunuh diri Bang Ruth. Selesai kamu. Karena apa? Segala kebenaran dan argumenku membawa ke simplifikasi, kesimpulan yang sama. Tuhannya orang Wahyudi dan Islam sama. Tapi nanti kalau poin-poin yang ku kejar, apa sih kedudukan Yesus di mata orang Yahudi? Maaf, ngeri kali. Yesus disebut Memzer. Cari sendiri Memzer dalam bahasa Ibrani. Yesus dalam Sotah 47a, dia disebut Avodazarah. Avodazarah itu penyembah berhala. Bahkan Yesus di dalam Gitin 55a, apa kata orang Yahudi? Itu loh Bang Ruth. Jadi next, nggak apa-apa kamu nggak tepatin janji, aku tahu oten kok. Jangan sekali berani-berani bawa tema ini atau rematch tema ini dengan Goldian. Hasilnya apa? You dibuat malu. Itulah Islam, kebenaran yang dibawa. Selamat datang di kebenaran. Oke, 5 menit aku lagi ya. Ini kita nggak boleh menyimpang. Baik teman-teman, kita sudah di penghujung diskusi kita pada malam hari ini. Kita saling serukan apresiasi dan tepuk tangan untuk kita masing-masing, karena kebenaran firman Allah tersampaikan dengan sempurna dan paripurna pada kesempatan malam hari ini. Di tempat saya ada sekitar 1,4 ribu penonton yang melihat inilah kebenaran firman Allah. Kata Allah, inna fatahna laka fatham mubina. Luar biasa. Semoga saya doakan ini menjadi asbab bagi kita semua, terkhusus teman-teman yang masih belum beriman dan menutup dirinya terhadap kebenaran Islam. Islam ini adalah the last and final commandment.
yang harus kalian pegang sebagai kebenaran dan hidup yang nantinya menuju kekekalan dan keabadian. Kembali kepada tema atau tajuk diskusi yang kita usung, teman-teman. Kita menyepakati bahwa tema yang kita usung, apakah Tuhannya Wahyudi sama dengan Islam atau Kristen? Teman-teman bisa simpulkan sendiri hasil diskusi kita seperti apa. Mana yang berbicara menggunakan fakta dan data, mana yang hanya kumur-kumur doang. Itu. Percaya teman, Islam susah terkalahkan. Susah Islam terkalahkan. Apalagi mereka yang belajar. Karena apa? Yang dibawa kebenaran firman Tuhan. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Tugasku menyampaikan. Dan sudah saya sampaikan ke Bang Rudi. Silahkan punishment yang dia janjikan untuk potong kuping nggak dilaksanakan, ya enggak. Silahkan, tafadhol tapi ya. Selanjutnya, berbicara tentang tema. Kata Allah jelas dalam surat Al-Imran ayat 64. Kita disuruh menyeru. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Bahwa Tuhan yang disembah orang Islam Nabi Muhammad itu sama. Dan kamu sampaikan ini kepada orang Yahudi, bahwa kita tidak ada perselisihan di dalam itu. Tentang keesaan Tuhan, tentang konsep akan Tuhan, dan tentang bagaimana Tuhan berfirman. Tidak berbeda. Tuhan dalam Islam tidak pernah dan tidak akan menjadi manusia yang menajiskan dirinya. Kenapa disebut sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Dia Maha Suci Allah. Kenapa disebut Allahu Akbar? Atau orang Yahudi menyebut El Gibor, karena Dia Maha Besar. Ketika Dia menjadi manusia, maka kemahabesarannya itu tidak ada lagi. Persamaan linearnya itu sama, luar biasa. Tentang jazakallahu khairan. Lalu selanjutnya teman-teman, apapun konsep di dalam keimanan tentang Tuhan orang Yahudi itu selalu linear dengan Tuhan Islam. Contoh Melahi 3 nomor 6. Tuhan udah mendeskripsikan dirinya, dia tidak akan berubah. Sama dengan Asyura ayat 11. Bahwa Tuhan seperti itu dan tetap itulah Tuhan, tidak akan berubah. Terus Tuhan Maha Tahu yang diimani oleh orang Yahudi juga sama dengan Tuhannya Islam. Maha Suci Allah dengan segala firman-Nya. Terus, apalagi teman-teman? Tuhan Maha Hidup, Al-Hayyan dalam konsep Islam. Sama dalam konsep orang Yahudi, El-Hayyun. Dia yang tidak pernah metong atau bahkan dibikin metong oleh umatnya, sama. Tuhannya orang Yahudi dan Islam sama-sama sepakat. Ketika ada orang Yahudi ditanya, Man Rabbuka? Orang Yahudi tidak segan-segan menjawab, Allahu Rabbi, Allah lah Tuhan kami. Cuma kita berbeda dalam misi kenabian. Orang Yahudi percaya Nabi Musa dan lain sebagainya, tapi tidak menafikan ada nabi di luar daripada Israel. Sedangkan orang Islam menerima bahwa Nabi Muhammad sang khataman nabiyina, penutup para nabi yang menyambung serta memfinalkan risalah nabi-nabi sebelumnya. Masya Allah. Coba sebutin satu konsep dalam Tuhannya orang Yahudi, itu selalu sama. Karena apa? Tuhan itu selalu statis, konsisten akan sifat-sifat yang dia ucapkan dan deskripsi akan dirinya. Itu Tuhan. Sedangkan kalau ada Tuhan tiba-tiba berubah teman-teman, entah jadi manusia lalu digepukin, itu Tuhan dinamis. Tuhan seperti apa itu? Begitu ya. Baik, mungkin itu teman-teman kita cukupkan. Semoga kebenaran firman Allah ini terkabarkan dengan nyata dan diterima oleh umat manusia. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat malam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hajar dia teman-teman, cuma 139. Aduh, kalah kita kawan. Menit terakhir ya. Aku bicara Bible ya. Tunggu dulu. Ada yang mau kuambil. Potong kuping. Bentar ya. Sabar. Aku buka dulu. Bisa nggak dibesarkan ya? Dari sini. Ya apa-apa, lagi cari data dia. Biar sesekali lah pakai data. Ayo Bang Rut. Nggak disiapin dari tadi. Udah belum? Ayo. Sabar. Sudah. Pencet lah. Iya. Sebentar aku mau balikkan kamera. Kalian lihat di layar ini kawan ya. Ini lapas Allah. Kemudian saya buka Bible saya.
Bang Rud, Nah, dia. ini boleh menyimpang. Enggak, ini Alkitab. Oke. Yang bahasa Arab. Kalian lihat di sini kawan. Ini katanya ini Allah kan? Mana dia, tunggu dulu. Nah ini. Paham ya? Wow, sama-sama Allah. Berarti Tuhan orang Kristen, Tuhan orang Islam. Ngawur. Aduh. Jadi kawan, ini Bible bahasa Arab. Tidak bisa lantas kalian katakan bahwa di sini ada kata Allah. Jadi samalah Tuhan orang Islam dengan Tuhan orang Kristen. Nggak bisa. Paham ya? Oke. Aksara yang ditunjukkan Goldian tadi mengenai apa tadi? Alif lamet itu itu aksaranya yang diambilnya dibuatnya terjemahan ke bahasa Arab. Ya. Jadi aksara itulah orang bilang kalau bahasa kerennya lafaz dalam bahasa Arab. Aksara Allah itu tidak bisa berubah. Baik di dalam apa namanya ini? Yang bisa berubah itu kan ini karena terjemahan ini bahasa Arab. Paham ya? Jadi jangan bohongi semua orang. Aduh, bagaimana kita membohongi semua orang? Sama Tuhannya orang Yahudi. Kalau orang Kristen betul, Tuhan orang Yahudi sama dengan Tuhan orang Kristen. Kenapa? Pertama, mulai dari kitabnya kami ikut semua. Yang kedua, Tuhan orang Yahudi bisa hadir dalam tiang awan, tiang api. Dia punya koordinat, bergerak, berpindah. Kan begitu, Tuhan orang Kristen juga gitu. Kalau ada pertanyaan, apakah perjanjian lama menyembah Yesus? Memang nggak menyembah Yesus, orang Yesus belum lahir kok. Di mana logika? Tapi apakah orang menyembah firman Allah, firman Tuhan? Iya. Yahudi tidak menyembah Yesus karena keyakinan mereka berbeda dengan keyakinan Kristen. Orang Yahudi tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan dalam Alkitab Ibrani, dan mereka juga tidak percaya bahwa Ia adalah Tuhan atau Anak Allah. Berikut beberapa alasan utama mengapa orang Yahudi menolak Yesus. 1. Tidak memenuhi nubuat Mesias. Orang Yahudi memiliki ekspektasi khusus tentang Mesias yang akan datang, dan mereka percaya bahwa Yesus tidak memenuhi kriteria tersebut. 2. Penolakan terhadap Trinitas. Konsep Trinitas dalam kekristenan, yang menyatakan bahwa Yesus adalah bagian dari Tuhan yang esa, tidak sesuai dengan keyakinan monoteistik Yahudi. 3. Yesus tidak diakui sebagai anak Allah. Ajaran Kristen tentang Yesus sebagai anak Allah tidak sesuai dengan pandangan Yahudi tentang Tuhan yang tunggal dan tidak beranak. Dan 4. Tidak ada bukti kebangkitan. Orang Yahudi juga tidak percaya pada kebangkitan Yesus dari kematian, yang merupakan salah satu keyakinan inti dalam agama Kristen. Meskipun ada beberapa orang Yahudi yang kemudian mengikuti Yesus, mayoritas tetap berpegang pada keyakinan tradisional mereka dan menolak klaim bahwa Yesus adalah Mesias atau Tuhan. Orang Kristen bukan menyembah Yesus doang. Kami menyembah Bapa, Anak dan Roh Kudus tadi aku bilang. Musa tidak menyembah ini. Musa menyembah Bapa, menyembah firman, dan menyembah roh. Kau lihat dalam tiang awan, tiang api, kan berupa roh dia itu. Dalam tiang awan dia hadir. Tuhan orang Yahudi bisa turun ke bumi. Jadi Tuhan orang Yahudi sama dengan Tuhan orang Kristen bisa turun ke bumi. Tuhan orang Yahudi mengangkat Musa menjadi Tuhan, menjadi Allah. Bagi siapa? Bagi Fir'aun. Keluaran 7 ayat 1. Ya. Nah, jadi apa lagi yang dibilang? Lantas bagaimana kesamaannya itu? Sudah kujelaskan kesamaannya ini. Ya. Belum lagi tadi kami menyangkut ajaran. Kalau berbicara ajaran jauh kawan. Hanya Tuhan orang Kristen yang dekat dengan Tuhan Yahudi. Paham nggak? Tidak ada Tuhan orang Yahudi menyuruh umatnya sujud menyembah ke arah sebongkah batu. Nggak ada itu. Sama dengan orang Kristen. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atas atau di langit bawah untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Pernah nggak kalian dengar orang Yahudi menyembah ke arah batu? Nggak pernah. Oh, di tembok ratapan. Itu bukan menyembah, orangnya berdiri. Arti menyembah itu tahu nggak? Buka KBBI. Sujud kepala sampai ke tanah itu menyembah. Nggak pernah orang Yahudi mau lakukan itu. Oh, Tuhan orang Yahudi nggak bisa makan. Tuhan Yahudi tidak bisa ini, tidak banyak kali tidak bisa aja. Itu Tuhan atau apa? Sesuatu apabila terdapat kalimat tidak bisa, itu bukan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Ya, apa namanya itu ya? Lukas 1 ayat 37. Perjanjian lama, akulah Tuhan. Tidak ada juru selamat selain aku. Ya kan? Yesaya 4 ayat 11 itu. Kemudian masuk Lukas 2
ayat 11. Telah lahir bagimu Tuhan juru selamat di kota Daud. Sama kan? Percis. Kalimatnya percis. Jadi kawan-kawan, kalau kalian bernafsu memotong kupingku, gak cukup hanya ilmu-ilmu seperti Goldian ini, harus ilmu tinggi. Kalian kira tulisan ini bukan apa ini? Apa artinya ini? Kan tulisan ini. Wow, Tuhan orang Kristen sama dengan Tuhan orang Islam. Karena kalau diterjemahkan ini sama. Bagaimana caranya sama? Hanya gara-gara kata-kata ini? Enggak sama. Ya. Karena lafaz itu artinya kan tulisan itu. Selesai. Nggak bisa disama-samakan, itulah pembedanya. Udah, selesai. Oke, udah. Oke. Wah, menang lagi si Goldian. Meskipun Yahudi dan Kristen sama-sama mengakui Tuhan yang satu, mereka memiliki perbedaan dalam cara memandang dan memahami Tuhan tersebut. Orang Yahudi percaya pada Tuhan yang esa dan tidak terbagi, sedangkan orang Kristen percaya pada Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berikut adalah beberapa poin perbedaan utama. 1. Konsep ketuhanan. Orang Yahudi percaya pada Tuhan yang tunggal dan tidak terbagi, sementara orang Kristen percaya pada Trinitas, yaitu satu Tuhan dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. 2. Yesus Kristus. Umat Yahudi tidak mengakui Yesus sebagai Mesias atau anak Tuhan, sedangkan umat Kristen meyakini Yesus adalah Mesias yang dijanjikan dan anak Allah. 3. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Orang Yahudi berpegang pada Perjanjian Lama, Tanah, sebagai wahyu Tuhan, sedangkan orang Kristen juga meyakini Perjanjian Baru sebagai wahyu Tuhan yang melengkapi Perjanjian Lama. 4. Penyelamatan. Orang Yahudi percaya bahwa keselamatan dicapai melalui ketaatan pada hukum-hukum Tuhan yang tertulis dalam Taurat, sementara orang Kristen percaya bahwa keselamatan dicapai melalui iman kepada Yesus Kristus. Dan 5. Pemahaman Trinitas. Konsep Trinitas adalah inti dari teologi Kristen, tetapi tidak diakui dalam Yudaisme. Beberapa orang Yahudi bahkan melihat Trinitas sebagai bentuk politeisme atau penyembahan berhala. Perbedaan-perbedaan ini menyebabkan adanya perbedaan dalam praktik ibadah dan ajaran agama antara Yahudi dan Kristen. Wah, berarti si Goldian ini jam 9 masa kejayaannya. Oke Goldian ya. Oke, siap. Sampai jumpa di topik yang lainnya. Siap Bang Ruth. Siap Bang Damai. Siap, nanti WA ya. Siap, salam damai. Siap, salam. Selesai dia teman-teman. Selesai. Aduh. Wah. Jazakallah khairan teman-teman yang sudah support. Ahistailo jazakallah. Dia baru bawa tentang umat Islam menghadap ke Ka'bah di akhir match. Coba nggak akhir match, aku bubukin teman-teman. Aduh, ini coba. 1 Raja-Raja 8:29 nomor 30. Salomo bilang apa? Coba. Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang kau katakan namaku akan tinggal di sana. Dengarlah doa yang hambamu panjatkan di tempat ini. Tempat ini apa? Batu, Bait El ini. Kenapa Ruth dibawa di akhir? Takut dia ketampol. Ini loh 1 Raja-Raja 8:29 nomor 30 yang nampol Rudi. Bawanya closing statement. Selesai kan dia. Aduh. Itu ya teman-teman, kebenaran firman Tuhan tersampaikan dengan sempurna. Itu sih. Ya, Rudi potong kuping. Rudi potong kuping. Aduh. Mampir ke Edis. Iya teman-teman, tiap hari kita cari oten-oten penghujat yang suka pelintir-pelintir ya. Kita hajar dia. Kira-kira itu ya teman-teman. Ya teman-teman, yang mau join di grup WA bisa DM. Aku siapin grupnya, insya Allah aku invite. Setiap seminggu sekali kita akan diskusi ya pengajaran. Insya Allah aku mendedikasikan diriku. Kita membahas topik-topik yang jadi perbincangan ketika mereka memfitnah Islam. Contoh, Islam nyembah batu, jawabannya seperti apa? Kita kasih jawaban. Dan tentunya metode Goldian ada yang namanya studi komparasi. Dia tuduh kita nyembah batu, kita balikin. Siapa penyembah batu? Bahkan siapa yang nyembah batu? Contoh, tawaf itu ajaran pagan Quraisy. Kita balikin, kira-kira orang Yahudi melakukan tawaf nggak? Apapun subhat tentang Islam, insya Allah kita jawab. Contoh dikatakan Nabi Muhammad menikahi anak usia 6 tahun. Kita balikin di kitab mereka. Contoh dikatakan Allah khairul makirin, sebaik-baiknya pendusta. Kita balikin di kitab mereka, ada nggak? Ayo.
bahwa Tuhan mereka pendusta. Kira-kira itu sih teman-teman. Aku berdoa semoga ini jadi hikmat bagi teman-teman kita semua. Dan jangan lupa support aku terus. Teman-teman klik follow dan selalu ikuti sesi diskusi live dengan para tapir-tapir. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di kesempatan yang akan datang teman-teman.